Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya dimanapun berada. Saat ini penjenengan semua bersama channel YouTube Cak Durasim, UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan suatu kehormatan, pada kesempatan ini saya punya kesempatan ngopsi atau ngobrol bareng seniman. Tentunya beliau adalah seorang pemerhati seni ludruk dan sekaligus sebagai pelaku seni tradisional ludruk, yaitu Bapak Hengki Kusuma. Dan obrolan kali ini akan membahas tentang manajemen ludruk. Kita ketahui bersama bahwa ludruk adalah termasuk jenis teater tradisional yang merupakan dan bersumber pada spontanitas dari kehidupan rakyat, disampaikan atau berpenampilan dengan busana yang biasa saja dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat. Selain sebagai tontonan, di situ juga merupakan pengungkapan suasana kehidupan masyarakat, mengandung tuntunan, tantangan, dan tontonan, dan juga ada kritik sosial di dalamnya. Nah, untuk mengetahui hal ini perlu pasti ada kiat-kiat, atau ada ilmunya. Mumpung saat ini kita bisa bertemu dengan pakarnya, pemerhati ludruk itu sesaat lagi akan kita saksikan bersama. Untuk itu tetaplah bersama kami channel YouTube Cak Durasim, UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dengan berharap partisipasi dari sahabat budaya dimanapun berada berkenan mensubscribe, like, dan share. Jangan lupa klik tanda lonceng. Untuk itu tetaplah bersama kami ngopsi, ngobrol bareng seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak Hengki? Waalaikumsalam. Apa meskipun sehat? Rahayu sehat walafiat. Rahayu. Pak Hengki, kita harus bangga sebagai masyarakat Jawa Timur. Ya. Kita mempunyai kesenian lokal jenius atau lokal khas dari Jawa Timur, yaitu kesenian ludruk. Betul. Selain sebagai tontonan, juga sebagai media pengungkapan suasana kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya. Dan juga itu merupakan mengandung kritik sosial. Nah, ini ada kiat-kiatnya untuk menjaga keberlangsungan pertunjukan ludruk itu sendiri. Ada pengelolaan, ada manajemennya. Dan saat ini kami mohon berkenan Bapak Hengki Kusuma membagikan pengalamannya bagaimana kiat-kiat mengelola atau bagaimana pertunjukan seni ludruk di Jawa Timur ini. Pak Hengki, persiapan apa yang harus dilakukan oleh seorang sutradara atau seorang manajemen dalam sebuah karya? Mas Bambang, sebelumnya saya akan berbicara soal ludruk panjang lebar. Saya menyapa para senior saya dulu, yang pada saat ini beliau senior saya masih menginginkan sebuah karya ludruk yang monumental sesuai dengan zaman. Berkaitan dengan yang Mas Bambang katakan, ludruk itu berangkat diawali dari lerot, berkembang menjadi besut, dan berkembang menjadi ludruk. Saya mungkin sebagian besar orang juga sepakat bahwa ludruk itu adalah teater Indonesia. Masyarakat pada saat itu merasa terwakili dengan sebuah pertunjukan ludruk. Terwakili apanya? Ludruk itu selalu mengangkat cerita masyarakat kaum bawah, dan pada zaman itu ludruk sudah mewakili mereka. Dan banyak orang yang tahu bahwa ketika sebuah lakon ludruk yang dikemas sedemikian rupa pada zamannya itu, banyak penonton yang merasakan bahwa ya itu aku, ya itu saya. Memang kritik sosial masyarakat. Seniman ludruk, sutradara ludruk mengemas sebuah lakonnya seperti itu. Nah, tentunya
Berbicara soal kemasan, berbicara sebuah lakon ludruk, pasti yang berperan penting adalah sang sutradaranya, di mana dia bisa menangkap fenomena pada saat itu. Apa lakon yang harus saya angkat di permukaan agar masyarakat merasa terwakili dan menikmati bahwa itu benar terjadi, real, logika, tidak berandai-andai. Sutradara ludruk bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Sosok yang bisa menangkap fenomena alam ini pada saat itu, dan mungkin bisa berkembang pada saat ini, harusnya seperti itu. Yang pertama, pasti dia membuat sebuah lakon yang tadi saya katakan mewakili suara rakyat menengah ke bawah. Yang kedua adalah pilihan pemain yang tercasting. Yang ketiga adalah panggung ludruk pada saat itu, ketika zaman itu adalah ludruk tobongan. Seolah-olah kayak berlomba-lomba untuk membuat artistik yang indah. Ada sesuatu yang bagi para penonton pada tahun itu yang mengagumkan, ada teknis dan montase juga itu tergarap. Nah, tentunya itu bagian dari manajemen, di mana sang sutradara bisa membuat itu, tentunya harus didukung dengan juragan ludruknya. Bagi saya pada saat itu, pengalaman saya kalau sutradara membuat sebuah lakon yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, dengan beberapa macam artistik panggungnya dan teknis montasenya. Tapi kalau juragan ludruk ini tidak mendukung, ya saya pikir nggak bisa berjalan. Harus ada kesinambungan Pasti antara juragan ludruk atau bosnya dengan sutradara yang diberi delegasi untuk memanage daripada pertunjukan itu. Bener. Jadi harapannya bos itu juga harus mampu dong. Kalau bos itu nggak mampu, nantinya apa yang dikendaki bos ditangkap sutradara menjadi lain. Juragan ludruk pada saat itu pasti menuruti apa kemauan sutradara, karena keyakinan saya bahwa juragan ludruk kepingin membuat pertunjukan ini menjadi indah. Dan otomatis pada saat zaman itu, zaman tobongan, ketika pertunjukan ludruk itu indah, pasti penonton datang dan melihat, karena mereka mengandalkan tiketing kan pada saat itu. Dan kalau toh itu terjadi ada miss antara juragan ludruk dan sutradara, maka saya pikir pertunjukan itu tidak menarik juga. Karena apa yang sutradara bagi saya itu satu-satunya yang harus mampu didukung dari segala halnya, agar dia lebih mau berinovasi, lebih berkreativitas. Kalau tidak, bisa juga sutradara bisa mutung, Mas. Tapi seorang sutradara juga tidak menutup kemungkinan, karena kemampuan seseorang itu harus, jadi beliau harus juga menggandeng pihak-pihak tertentu, istilahnya tukang garap panggung umpamanya, tukang garap dekor, karena sutradara punya keinginan harus tersampaikan kepada tukang setting panggung, keinginan saya seperti ini, wujudnya seperti apa, dan kerjasama ini harus dilakukan. Betul, di ludruk itu memang ada divisi-divisi, Mas. Ada dekorasi, ada penggarap teknis, ada panja atau pengrawitnya. Semua ini terkait. Dan seorang sang sutradara ketika dia mau memainkan lakonnya, dia ini pasti ada kompromi, ada penuangan di situ. Apa yang diinginkan sutradara dalam adegan-adegan lakon yang akan dia mainkan. Contohnya kalau misalnya adegan ini aku ingin diiringi gending ini, aku diiringi dengan suasana ini, termasuk lighting, termasuk lampu, semuanya dikumpulkan dan sutradara berbicara dan harus nurut, pasti kan gitu. Jadi kalau adegan ini aku butuh, misalnya aku butuh godong-godongan untuk suasana hutan supaya kelihatan indah, ini situasinya malam atau situasinya pagi, sorot lampunya bagaimana, itu pasti akan dia berbicara soal itu pasti. Kalau tidak ada kompromi seperti itu, maka jangan salah kalau penonton melihat sebuah pertunjukan ludruk dan ngomong
kok gak logika sih, jangan salah itu ya. Kan harus disesuaikan dengan lakon Pasti. itu pada era apa, Pada era apa, itu perkembangannya bagaimana, pada era apa, dan sekaligus itu berbicara soal tata busana juga. Lakon ini mengangkat misalnya lakon legenda. Pada tahun berapa itu legenda itu? Dan properti apa yang harus dibutuhkan? Kostum apa yang harus dikenakan oleh para pemainnya? Dan otomatis yang tidak kalah pentingnya adalah karakter aktor-aktornya. Sutradara dalam hal dunia ludruk ini, pertunjukan seni ludruk sangat menentukan segala-galanya. Karena perlu diingat, ludruk kekuatannya pada improvisasi. Nah, kalau yang dulu berkekuatan improvisasi karena dulu zamannya zaman tobongan. Artinya satu lakon ludruk ini bisa dimainkan ketika pindah ke tobong-tobong yang lain-lainnya. Seolah-olah dia sudah punya naskah lisan yang sudah diserap oleh memorinya itu tanpa harus ditulis. Nah, kalau digeret dengan perkembangan sekarang, anak-anak regenerasi ini, tobongan sudah nggak ada. Tobongan ludruk menurut saya itu adalah universitasnya ludruk, akademinya ludruk. Sebelum kita lebih jauh Gitu. Membicarakan tentang perkembangan ludruk saat ini, jadi Cak Hengki atau Mas Hengki, kalau saya boleh kita Cak Iya, Hengki, iya, Cak Hengki lebih bahwa, apik. pergelaran itu ada yang di Tobruk, ada yang pergelaran di Terop. Ada kesiapan perbedaan nggak antara menyiapkan pergelaran di Tobruk, karena di Tobruk panggungnya juga panggung mati. Tapi kalau ketika tanggapan mungkin hanya terop, kita seket, kita panggung, komplitnya berbeda dengan ketika di Tobruk. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan dengan perbedaan. Yang lebih ribet di tobong, Mas. Di tobong itu erat kaitannya dengan kelir, istilah panggung ludruknya. Kalau adegan rumah kota itu ya kelirnya, yang dikerek itu ya rumah, gambar rumah yang mewah, pendopo ya pendopo, hutan ya hutan. Saya pikir lebih ribet di situ beserta propertinya. Sempat dulu ada sebuah ya mungkin kelalaian ya. Adegan pendopo, tapi pendopo itu lakonnya lakon setting, lakon sekitar tahun tempo dulu. Tapi kursinya yang dikeluarkan sofa, gak nyambung kan? Nah, hal-hal yang seperti itu memang sejak zaman tobongan sudah dipikirkan. Nah, begitu masuk dalam era tanggapan teropan yang seperti ini, tidak ketemu seperti itu. Kenapa tidak ketemu? Wong saya sampai sekarang itu masih ngeludruk di teropan. Jadi panggung ring tinju itu terus ketemunya gimana gitu loh. Jadi ngomong artistik ya nggak kena lah gitu ya. Itu berarti ada perbedaan ketika sangat manajemen kita berpikir manajemen di Tobruk dan manajemen di dalam teropan. Betul. Ada beberapa yang harus kita ikhlaskan, kita korbankan. Iya, di tobong itu kalau nanti malam misalnya akan memainkan sebuah lakon, katakanlah sampai kita gitu, siang itu sudah penuangan. Anak wayang semua kumpul, sutradara di sampingnya ada papan tulis. Waktu itu papan tulis masih tulisan kapur putih itu, dia menuangkan bla 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 dan sebagainya. Kalau di teropan yang saya lakukan sekarang ini sampai detik ini, saya berangkat jam 5 sore atau setelah maghrib berangkat sampai di terop ya tetap ada sutradara nyangoni anak wayangnya, nanti adegan ini ketemunya ini dialognya gini ya ada. Sangat beda banget karena pemain itu kan ketemunya kan cuma di teropan. Nah, teropan itu dalam setahun ludruk itu yang rame 4 bulan, katakanlah 5 bulan yang paling rame, yang 7 bulan nggak ketemu pemain ini. Kan sudah beda dengan yang saya katakan tadi, pengalaman yang di tobongan tadi. Tiap hari ketemu, tiap hari main, nek gak main ya kudanan gitu main, Mas. Ya. Itu. Jadi sangat beda banget. Apa ya? Saya mengalami sampai di ini ketika teropan ya panggung ring tinju, terus
kursinya kursi plastik. Kadang-kadang saya berpikir, iya ya ini bujui. Adegan pendopo ya kursinya ya kursi plastik biasa itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita didokong semuanya dengan kesiapan yang lengkap sesuai dengan keinginan sutradara. Ya. Tapi ketika kita didorong yang terkesan nun sewu apa adanya, Ya. properti yang ada hanya itu, untuk ngawekani atau mensiasati harus itu apa yang harus dilakukan oleh seorang manajemen panggung? Ya yang untuk mensiasati itu ya, maka anak wayang yang menurut saya pengalaman saya yang sampai di titik ini saya masih teropan itu mensiasati. Kita tidak semua pemain yang bisa bermain imajinasi. Misalnya katakanlah ada sebuah adegan itu pinggir kali, tidak semua pemain yang bisa menggambar berimajinasi dan menggambarkan kalau aku berada di pinggir kali karena panggung itu tadi ring tinju. Nah ini kembali lagi pada SDM pemain tentunya itu. Di samping pemain punya kecerdasan itu, otomatis dialognya otomatis itu. Nah, untuk mensiasati itu lagi kalau di Tobok kan jelas ya. Penontonnya di depan, betul. Pemainnya struktur keluar in outnya juga jelas, betul. Tapi yang penjenengan sampaikan ketika didorong menjadi arena ring tinju, beberapa dimensi bisa dari belakang, dari depan, dari samping kanan, samping kiri. Ya. Terus untuk menentukan bahwa seorang manajemen panggung atau seorang sutradara outnya sini, ininya sini dan sebagainya untuk menentukan itu keluar ini masuk dan sebagainya gimana? Mas Bambang, pertanyaan ini membuat saya tertawa karena yang saya alami itu hanya satu pintu. Hanya satu pintu yang terjadi. Tidak ada innya dari sini nanti outnya dari sini, enggak. Kalau panggung ring tinju itu hanya satu pintu. Dan yang paling sampai detik ini saya berpikir sebetulnya, ketika Ludruk bermain tanggapan, Mas Bambang, kalau dagelan sudah selesai, penonton itu entek, Mas. Penonton bubar. Hebatnya pemain Ludruk, walaupun penonton cuma tinggal berapa gelintir, mereka aktornya bermain serius. Karena saya dengan teman-teman saya punya keyakinan berapa gelintir manusia yang menonton pertunjukan Ludruk ketika sudah masuk lakon, masuk cerita itu, pasti dia akan berbicara kepada tetangganya atau kepada siapa saja bahwa Ludruk itu mambengi hati. Maka yang sekarang terjadi, yang berkembang di daerah Mojokerto, Jombang, Ludruk yang masih laku dan laris sampai detik ini itu adalah Ludruk yang terbaik. Jadi kalau bicara mengenai Mas Bambang tanyakan tadi bagaimana mencapai, cuma satu pintu Mas Bambang. Ya harus pinter-pinter pemain dia loh, gitu. Tadi sampaikan bahwasanya kakek ini ngomong tentang kekuatan audien atau kekuatan penonton. Ya. Kekuatan penonton itu ketika selesai lawak, penonton bubar mulai berkurang. Ya. Itu kan menjadi salah satu PR dari sutradara seorang Ludruk. Kenapa penonton setelah lawakan kok bubar? Karena kesibukan audien atau karena setelah lawakan sajiannya kurang menarik? Itu kan harus menjadi PR kita bersama. Iya, Mas Bambang. Menurut saya yang kenapa kok ditinggalkan penonton ya, harus menjadi pertanyaan. Menurut yang saya tahu di mana-mana, di Mojokerto, Jombang, Malang dan di mana-mana memang fenomenanya seperti itu. Yang pertama mungkin penonton sekarang bukan penonton yang dulu, tidak. Saingan Ludruk yang sekarang itu adalah beberapa macam hiburan yang sudah tersedia di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin bahwa penonton sekarang tidak ingin menonton sebuah pertunjukan sampai semalam. Sementara Ludruk itu diawali mulai jam 9 malam, bubar setengah 4 pagi. Sampai sekarang. Itu. Sehebat apapun sutradara membuat sebuah lakon, pasti penonton Ludruk yang tanggapan ya, yang teropan, setelah lawakan pasti bubar.
pasti bubar, karena mungkin durasi itu tadi yang dia sudah capek melihatnya. Dari awal sudah disuguhi pertunjukan macam-macam, mungkin karena capek itu, atau mungkin karena besoknya dia punya kesibukan. Tapi yang jelas saya punya keyakinan bahwa nggak, zaman sekarang nggak anu lah, saya nggak yakin kalau zaman sekarang pertunjukan semalam itu masih ditunggu penonton, saya nggak yakin. Jadi tanda petik sudah ada jawaban bahwasanya izin kekuatan penonton saat ini bukan 6 jam atau 5 jam, mungkin 3 jam atau nggak sampai 4 jam, 2 jam setengah atau 3 jam. Berarti untuk itu menjadi PR seorang sutradara atau seorang pelaku ludruk. Berarti kita harus mengemas ludruk itu dengan durasi sekian tetapi menarik, kan begitu. Ada persoalan untuk ludruk harapan. Ketika ludruk dalam suatu ketika ada penanggap itu ditawari, oke, aku gelem mau tanggap, tapi aku tampilku maksimal 4 jam. Penanggap itu menjawab, loh, yo, cok biasa semengi. Loh, kalau penonton yang percuma, enggak apa-apa, kayak konco melekan. Karena ya tantangan juga ya. Tantangan, betul. Apa arti sebuah penampilan tanpa penonton? Betul, Mas. Ya ada, cuma nggak banyak gitu loh. Gitu. Tapi kalau penanggapnya menyampaikan, terus nanggap armus nonton. Betul, betul. Dan sampai sekarang ludruk masih laris loh, Mas. Sampai sekarang ludruk masih laris. Itu. Jadi itu. Jadi tapi saya yakin bahwa teman-teman di daerah tetap bertanggung jawab. Walaupun tidak ada penonton, walaupun penonton cuma sedikit, bermainnya dia serius, totalitas. Apa yang saya alami sampai sekarang itu yang luar biasa bagi seniman-seniman ludruk di Jawa Timur, Pak. Jadi tetap semangat, tetap berusaha tampil dengan maksimal meskipun penontonnya mulai berkurang. Pemain ludruk itu sebagian besar saya berani mengatakan sampai detik ini bertanggung jawab. Serius, bertanggung jawab. Main jam 9 sampai jam setengah 4 pagi dia tetap semangat. Wis. Karena itu tadi keyakinannya bahwa segelintir orang itu akan menyampaikan pesan bahwa ludruk sing tadi malam aku tonton tuh api. Karena ini era tanggapan, siapa tahu tanggapannya dari tahun ke tahun bertambah. Fakta yang terjadi memang begitu. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat audiens atau penonton kita. Ya. Percaya. Kalau ngomong masalah manajemen pergelaran yang memang menarik dan banyak yang harus diulas gitu. Sangat. Tadi Pak ini menyampaikan bahwa kemunculan ludruk ketika itu karena bermain improvisasi atau ide-ide sesaat. Ya. Untuk berpikir meregenerasi kesenian itu perlukah, untuk mempermudah regenerasi penerusnya perlukah sajian ludruk itu kita buatkan naskah? Saya sepakat sekali. Kenapa regenerasi ludruk menjadi sangat lambat? Yang saya tahu karena itu tadi satu tobong ludruk sudah tidak ada. Jadi anak muda mungkin kalau langsung masuk ke dalam kesenian ludruk langsung ikut tanggapan nanti dulu. Karena tanggapan itu menurut saya jangan main-main. Menurut saya ya. Jadi pemain anak-anak generasi ini harus mempersiapkan diri dulu atau dipersiapkan. Itu. Ngomong naskah memang betul karena ini kaitannya dengan sastra. Dengan sastra. Di dalam dunia ludruk untuk perkembangan sekarang mau inovasi mau kreativitas harus punya penulis naskah, harus punya kreator, harus punya sutradara yang handal, khususnya untuk anak-anak generasi. Kenapa saya bicara begitu? Karena beberapa kali saya melihat anak-anak regenerasi yang sekarang berkembang di Malang ada, di Mojokerto Jombang ada, mereka menggunakan naskah sastranya jelas, enak gitu loh. Kalau improvisasi itu dilepas, pemain ini tidak tahu arah improvisasi dalam dialog satu adegan saja, ngelalar kemana-mana. Kalau pemain-pemain yang
yang sudah handal berimprovisasi dan mempunyai naskah yang ada di memorinya sendiri, dia akan kemana-mana. Makanya di ludruk itu digunakan istilah sampai detik ini sepelang. Sepelang. Kalau ngomong sepelang kayak ini, Ya. Sesuatu itu karena keterbatasan manusia. Ya. Itu kadang kan ada yang lupa bagaimana mensiasati ketika sepelang itu istilahnya dalam Bleset. mungkin obong atau bleset. Bleset. Jadi sehingga sebenarnya itu belum dar di situ. Ya. Maksudnya lakon itu belum habis di situ. Betul. Karena kesalahan kalimat atau apa sehingga seakan-akan ceritanya selesai di situ. Ngawe kami seperti itu. Siasat. Saya umpamakan ketika saya bermain dengan Mas Bambang. Dialog ada ABC, sebelum ABC ini selesai, Mas Bambang sudah menyudahi. Itu harus pinter-pinternya saya sebagai lawan main untuk memancing kembali agar Mas Bambang ingat, walaupun itu tidak harus, walaupun itu improvisasi. Jadi pinter-pinternya lawan mainnya gitu. Kalau enggak, selesailah. Ada sebuah pengalaman begini. Tanggapan ludruk itu mulai jam 9 malam sampai setengah 4 pagi. Karena pemainnya itu tidak pinter main, dia tidak pinter dialog di atas panggung dengan improvisasinya. Jam setengah 3 mau habis lakon itu. Ada pengalaman seperti itu. Otomatis yang punya yang penanggap, yang punya gawe kan nggak mau. Ludruk tak tanggap biasanya setengah 4 atau setengah 3 orang biar. Nah, di sini tidak gampang memang jadi pemain ludruk. Terutama nun sewu untuk anak-anak generasi, apresiasilah ludruk yang konvensional dulu. Ketika dia akan membuat sebuah ludruk inovasi yang kreatif, yang milenial apa katanya dia, tapi pelajari ya yang konvensional itu. Karena ruh ludruk itu luar biasa menurut saya. Kalau tidak bisa memegang ruh ludruk itu sendiri, jangan coba-coba. Nanti kesannya akan menjadi teater modern di ini. Tapi PR bagi seorang sutradara ya ketika memilih seorang aktor atau tokoh itu harus dibedakan. Ini tokoh pemula dan ini aktor yang sudah ahlinya. Pasti. Sehingga ketika di dalam panggung itu terjadi leset atau kobong, seorang aktor yang ahlinya itu bisa membuka jalan kembali untuk menuju ke garis yang diinginkan oleh sutradara. Di dunia ludruk ada istilah sampai sekarang tetap dipakai adalah nyebeng. Nyebeng itu ketika pemain pemula, anak-anak yang generasi itu dikader untuk menjadi pemeran utama, dia harus melihat seniornya dulu. Dia harus melihat senior dulu. Di samping itu sutradaranya yang membimbing. Ketika saatnya nanti, saya ambil contoh lakon Joko Sambang misalnya. Ketika anak-anak muda ini nantinya akan tercasting sebagai Joko Sambang, dia harus melihat seniornya dulu sebagai Joko Sambang. Di samping itu sutradaranya kalau sudah mempersiapkan anak muda ini, sutradaranya nyangoni dialog itu. Minimal copy paste dulu, minimal. Mudah-mudahan bisa berkembang. Nah, berkembangnya dialog si pemain karena kekuatan ludruk itu ada di improvisasi. Berkembangnya kuncinya pada sutradaranya sendiri. Nek sutradaranya nyangoni dialog sing koyo tahun 20 tahun kepungkur, ya anak sekarang ngomongi seperti itu nah. Iya kan? Sementara zaman ini wis melangkah, wis lari jauh ke sana. Nah, saya setuju untuk anak-anak generasi sebaiknya bermain dengan naskah. Berarti ada proses latihan di sana. ludruk itu bisa berkembang. Bisa berkembang, siapa bilang? Loh, Sekarang hubungannya dengan yang tadi Cak Hinggi sampaikan. Ini mohon maaf ada perbedaan sedikit gitu. Ketika berbusana, penampilan busananya harus menyesuaikan pada era lakon ini tadi itu. Ya. Tapi seumpama ini contoh menggelitik aja. Ya. Mudah-mudahan saya salah. Ketika menceritakan zaman batu, ya itu sudah tentu zaman batu belum ada busana. Betul. Yang dilakukan pada saat sekarang. Apakah kita harus seperti itu Pak? Kalau misalnya ya kenapa enggak? Kalau etika dan estetikanya. Ngomong etika dan estetikanya ya itu tadi. Ya mungkin
saya sampai detik ini belum pernah mengalami lakon seperti itu ya. Kalau Mas Bambang menyinggung soal itu ya mungkin ya tidak seperti itulah misalnya. Bisa berkembang. Misalnya kok kudu mek cawetan tok gitu ya kok sawangan kan gitu ya. Ini salah satu pertanyaan yang menggelitik. Ya, oke. Jadi pada intinya pertunjukan itu bisa berkembang Lu sesuai bisa. dengan perkembangan zamannya. Iya. Sesuai dengan bahwa saat ini zaman milenial, zaman anak-anak, Iya. perkembangannya seperti ini. Tidak harus seperti itu. Kalau dulu kita cuma lampu aja pakai lampu petromak, sekarang tinggal metek. Nah, sekarang tinggal metek bisa, kenapa harus nyumet petromak kan begitu? Ludruk sekarang ditunggu oleh anak-anak sekarang. Ludruk pasti ditunggu oleh anak-anak sekarang. Karena anak sekarang tidak kepingin melihat Sarip seperti tempo dulu. Misalnya kepingin melihat, cuman dia ingin melihat, oh Sarip itu karakternya seperti itu. Tapi pasti dia berpikir untuk perkembangan Sarip ke depannya. Gitu. Berarti tokoh kepahlawanannya harus diperkenalkan. Pasti mas, pasti. Itu lakon-lakon Ludruk itu, pelakon Ludruk itu luar biasa mas. Ludruk itu tidak terbatas ruang dan waktu. Pakai cerita macam apa saja, ceritanya negoron dia Ludruk iso. Gitu. Hebatnya Ludruk di sana. Gitu. Luar biasa pembicaraan. Kalau kita ngomong tentang seakan-akan tidak habis kita bahas. Oh, enggak apa-apa. Kalau kita ngomong tentang penyutradaraan, kita kembali ke depan. Ya. Jika mulak balik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penyutradaraan itu otoritas sutradara atau harus berdiskusi dengan para pemainnya dulu untuk menentukan harus seperti ini Pak. Zaman tabungan itu otoritas sutradara tentunya harus kompromi dengan juragan Ludruknya dulu. Baru sutradara berpikir tentang casting pemain. Karena dalam sebuah lakon itu pasti kan ada pemeran-pemerannya dan pasti pemeran ini berkarakter semua. Siapa yang layak sebagai antagonis, siapa yang layak sebagai protagonis. Itu memang sutradara memilih yang betul-betul cermat gitu. Kalau enggak terjadi kan. Syukur-syukur ada penuangan pasti. Syukur-syukur ada proses walaupun tidak terlalu lama-lama itu. Itu pasti mas Bapak. Ada. Berarti harus ada kerjasama ya antara bos, sutradara dan SDM pelakunya juga. Ya? Pasti mas. Pasti. Sekarang kalau saya sutradara, kalau saya tidak punya pemain yang misalnya ada di dunia Ludruk ini, iki lakon abot ambil lakon enteng. Kalau saya membuat lakon abot misalnya saya ambil contoh lakon Raden Said, Randa Lukojoyo yang nanti akan menjadi Sunan Kalijogo. Itu lakon abot, berat. Sementara SDM saya tidak mumpuni itu, tidak mungkin saya paksakan. Bunuh diri nanti itu. Kalau gitu. Kalau toh ya harus diproses dulu untuk nanti gitu. Tidak ujuk-ujuk, tidak sesegera mungkin. Kalau memang ada permintaan sebuah cerita seperti itu, cerita khusus, adakah ritual khusus dalam cerita khusus yang dimistiskan? Contoh salah satu contoh. Kalau dulu ada salah satu contoh lakon Kebugicak Karangkejambon, legenda Jombang yang sangat luar biasa. Itu dulu ada ritual seperti itu. Jadi kalau ada lakon itu di sekeliling panggung itu harus ada janur, dipasangi janur. Kalau sekarang sih enggak, sudah luntur soal itu mas. Sudah luntur soal itu. Ada beberapa lakon yang memang harus begitu. Misalnya Nyai Roro Kidul Mantu itu juga menggunakan sesaji dan ada gantungan janur-janur seperti itu dulu loh ya. Tapi kalau sekarang mungkin kayaknya sudah luntur lah gitu. Nah, tapi sesuatu yang baik tetap kita harus pertahankan juga. Ya, itu pasti. Wong saya sendiri sebagai pelaku ketika saya harus di-casting sebagai lakon yang kayak gitu ngobrol setengah mati mas. Sekarang yang kami ingin saya tanyakan kepada Pak Hengki, ya. Ketika kita akan mengkonsep atau membuat lakon tertentu, itu risetnya atau pijakan yang harus
kita lakukan apa? Atau lakon dari orang-orang tua dulu sebelumnya, atau berbicara dari sekarang? Pembuatan lakon itu kan sebetulnya kan luas banget, Mas. Kita bisa membuat lakon mengadopsi dari novelnya siapa misalnya, atau dari dongeng negeri mana misalnya, atau mungkin seorang kreator ini memang cerdas dan dia bisa menciptakan sendiri, asalkan logika itu tadi nyampe loh ya. Penonton sekarang jangan dibohongi, logika itu nyampe. Atau sekalian kalau mau ekstrem membuat lakon yang imajinatif, nggak masalah. Lakon yang imajinatif, mudah-mudahan lakon yang imajinatif kalau sekian puluh tahun akan terjadi baik menawa ngono. Lu monggo kalau bisa seperti itu. Tapi ya ngomong ludruk itu adalah lakon kritik sosial masyarakat. Ludruk itu satir tapi tidak menyakiti. Haruskah lakon itu sesuai dengan cerita dari Legenda dari rakyat yang muncul ketika itu? Haruskah diadopsi mentah-mentah seperti itu? Dulu begitu memang. Dulu jadi kalau melihat sekarang satu contoh aja, saya ambil contoh Kidungannya Tak Durasi. Buku Pono Medoro Melok ini pernah besar. Pada saat itu kan zaman itu yang diimplementasikan oleh Cak Durasin seperti itu. Nah sekarang misalnya sekarang bikin lakon tentang pertarungan apa ya yang barusan ini viral itu, aku gak wani nyebut Mas. Kira-kira wani apa enggak? Tak jadi kan kedua gak apa-apa kan, enggak masalah kan bikin lakonnya seperti itu. Coba ya disimbolkan yang lain gitu aja, sindiran halus saja kan nggak masalah. Nah itu kembali kecerdasan kreatornya, kembali kecerdasan sutradaranya. Sutradara harus mampu yang terpenting yang ditularkan kepada audiens atau penonton, membuka semangat penontonnya itu atau berbuat sesuatu tentang kebaikan. Betul. Nah, untuk menguatkan tokoh tertentu ini kan juga perlu disiasati. Salah satu contoh, mohon maaf, cerita Sarip Bangka Yoso. Ceritanya itu kan Sarip meninggal oleh musuhnya. Iya. Dalam tanda petik musuhnya itu. Mas, salah satu lakon ludruk pada saat itu yang monumental seperti Sarip, seperti Joko Sambang, seperti Sawung Galing. Kenapa yang menjadi booming pada saat itu? Karena lakon itu tiap tahun, tiap pindah gedung itu dilakonkan kan, dimainkan. Contoh kasus sekarang saya ambil contoh ludruk anak muda yang membuat karya yang bagus sebetulnya. Karyanya luar biasa. Saya nggak mau menyebut judulnya, tapi dibentarkan cuma sekali saja. Setelah itu hilang. Apakah kira-kira lakon yang dimainkan oleh ludruk itu melekat di hati masyarakat? Enggak. Pasti. Nah, kenapa Sawung Galing, ludruk Joko Sambang ketika itu sampai melekat? Mungkin sampai sekarang orang-orang ingat dengan lakon-lakon ludruk itu. Karena itu terus dimainkan. Lakon itu. Dengan kontinuitas atau sering kali kita lakukan itu akan membentuk opini masyarakat. Itu tadi Sesuatu yang penting. Sampai detik ini Mas, ada request dari masyarakat penanggap. Kalau nanggap ludruk sampean kalau nyuwun lakon iki. Sampai sekarang begitu. Masih ada itu. Tapi kalau lakon itu kita harus inovasi, kreatif dan sebagainya. Mas, dunia ludruk tanggapan, lakon Sarip ambil contoh. Ketika diinovasi, penanggap akan protes. Kok gak koyo iko ya? Kok gak seperti dulu? Itu persoalan juga. Makanya kan ada petik ya, kita harus menginovasi. Maksud kita menginovasi, tapi seorang yang pernah melihat ceritanya seperti kok berbeda. Pasti protes. PR bagi seorang sutradara atau seorang pelaku ludruk, bagaimana kita membentuk opini audiens itu bisa mengikuti kita gitu, perkembangan gitu. Karena cerita bisa berkembang, yang penting akan menjadi lebih baik kan begitu. Saya punya mimpi Mas, mudah-mudahan dialog saya dengan Mas Bambang itu mimpi saya didengarkan siapa-siapa. Ada sebuah karya lakon ludruk yang dahsyat dan itu bisa dikelilingkan sa Indonesia menurut Luar biasa. Luar biasa. Kenapa teater Komo bisa begitu, ludruk enggak bisa?
Harusnya bisa. Bisa lah, ya, waktunya aja yang belum. Waktunya belum ya. Nah, ini luar biasa. Sekarang karena kita ngomong ludruk, Ya, ludruk itu pemainnya juga Gonzalo. Ada yang semakin umurnya bertambah, pasti tua. perlu meregenerasi. Betul, Mas. Kira-kira lakon apa untuk pemula ludruk supaya mudah mengikuti cerita ini? Lakon Mas, untuk pemula pengikut ludruk. Tadi sudah saya singgung bahwa fenomena di Indonesia ini saja, fenomena di Indonesia kita ini aja banyak terjadi dan bisa dibuat sebagai lakon ludruk untuk anak regenerasi sekarang. Dan tentunya naskah saya setuju, naskah dialog, dan tentunya harus proses, ada latihan di situ. Makanya kalau saya boleh juga titip omongan kepada anak-anak muda yang niat bermain ludruk, jangan malu-malu. Nah, ini yang akan kami tanyakan kepada Ya. Pak Egi. Kalau kita ngomong tentang manajemen ludruk, seakan-akan tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, Mas. Karena keterbatasan waktu. Monggo Pak Egi menyampaikan pesan untuk regenerasi ludruk sebelum kita tutup acara. Apa Ya. yang harus dilakukan oleh seorang regenerasi ludruk saat ini? Anak milenial katanya zaman sekarang, yang pertama saya sampaikan, jangan malu kalau kalian mengaku sebagai pelaku seni ludruk. Yang pertama. Yang kedua, jaga seni budaya, kesenian ludruk itu peninggalan leluhur kita, bahwa ini kekayaan bangsa kita yang sangat luar biasa, dan ludruk bagi saya adalah teater Indonesia. Maka perkembangan ludruk ke depan sebetulnya saya serahkan tongkat estafet itu kepada kalian anak-anak muda yang mau bermain ludruk. Tentunya kemasan, garapan, inovasi, kreativitas sesuai dengan pemikiran anak muda zaman sekarang ini. Luar biasa, plus untuk narasumber kita Pak Egi, terima kasih. Sama-sama. Sepertinya masih banyak yang harus kita kupas Pak Egi, tapi karena Semalam nggak tutup, Mas. batasan waktu Ya. sehingga banyak yang belum kita sampaikan. Yeah. Sahabat budaya dimanapun berada, karena keterbatasan waktu, kita masih banyak yang belum kita sampaikan tentang apa yang ada di dalam manajemen ludruk. Mungkin lain kesempatan kita sambung lagi. Mohon maaf segala ucapan dan kesalahan ucapan atau kata-kata atau menyinggung salah satu tokoh dan sebagainya. Mohon maafkan kami berharap ini berguna untuk generasi selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.